Kini pasangan suami istri yang menikah secara siri bisa memiliki kartu keluarga secara sah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Meski bertujuan agar pencatatan warga negara menjadi lebih baik, kebijakan tersebut tidak lepas dari kritikan, salah satunya dari Komnas Perempuan. Dan berikut liputannya. Pemirsa, belakangan ini warga diramaikan dengan isu nikah siri yang bisa membuat kakak. Sebelumnya, Pak Sutri Siri tidak bisa memiliki kakak. Kalaupun bisa memiliki kakak, hanya ada nama ibu dan anak saja di dalam kakak tersebut. Dengan demikian, Pak Sutri nikah siri pasti menghadapi banyak sekali kesulitan, terkhusus untuk ibu dan anak. Katanya mari kelurahan. Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa pasangan yang menikah secara siri bisa mendapatkan kartu keluarga. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri, Profesor Zudan Arif, yang menyatakan bahwa pihaknya tidak menikahkan para pasangan siri, melainkan hanya mencatatkan telah terjadinya pernikahan. Sehingga Pak Sutri nikah siri bisa mendapatkan kartu keluarga seperti halnya pasangan-pasangan resmi yang tercatat di Kementerian Agama. Perbedaan kartu keluarga pada pasangan nikah siri dan pasangan resmi akan terletak pada keterangan pernikahan. Di pasangan siri akan tertulis keterangan kawin belum tercatat. Sementara di pasangan resmi dan memiliki output buku nikah akan tertulis kawin tercatat. Hal ini tentunya menuai kontroversi di tengah masyarakat. Tak sedikit masyarakat yang menduga pemerintah mendukung pernikahan siri. Tetapi tak sedikit juga masyarakat yang mendukung kebijakan ini demi pencatatan warga negara Indonesia menjadi lebih baik. Berikut adalah pendapat dari sebagian warga. Ya itu balik lagi ke orangnya ya, kalau memang tujuannya mereka menikah siri untuk diketahui orang-orang dengan membuat kartu keluarga, itu mungkin akan lebih baik dan lebih terdata. Cuman kalau mereka tujuannya nikah siri untuk tidak diketahui orang lain, ya itu nggak, kurang memenuhi sih. Oh, kalau aku setuju banget ya, karena itu memudahkan anak-anak dari hasil pernikahan siri untuk ngurus akte, untuk ngurus kartu keluarga, jadi lebih mudah untuk mereka. Buat nikah siri lebih baik untuk segera diurus sih, karena kan legal juga kan untuk dibuat kakaknya. Karena ini juga untuk sebagai hak dari seorang perempuan juga sih. Let's say ketika dalam nikah siri, ketika perempuannya punya anak, dan untuk mengurus legalitasnya lebih gampang lagi. Menanggapi hal ini, Komnas Perempuan memiliki suara berbeda. Komnas Perempuan menilai alasan pencatatan kependudukan tidak memperhatikan aspek perlindungan terhadap perempuan. Pernikahan seharusnya resmi di bawah undang-undang. Dengan demikian, perlindungan terhadap suami dan istri menjadi terjamin. Dan berikut hasil wawancara saya bersama dengan Komnas Perempuan. Nah, karena itu kita juga memahami ketika perempuan hadir di dalam perkawinan tanpa dicatatkan, itu sebetulnya meletakkan dirinya dalam banyak kerugian. Yang pertama, haknya dan aksesnya di dalam perkawinan ini menjadi berkurang. Dan kalau mereka punya anak, maka akte kelahiran anaknya hanya akan menyebutkan nama ibu tanpa nama ayah. Nah, jika terjadi perceraian, maka hak perempuan di dalam perceraian ini pun agak sulit ya, karena mereka tidak mencatatkan perkawinannya. Komnas Perempuan merasa bahwa kebijakan untuk mendaftarkan dan menerbitkan kartu keluarga dengan status kawin yang belum dicatatkan, dengan hanya mengandalkan surat pertanggungjawaban mutlak
merupakan sebuah kebijakan yang perlu untuk dikaji ulang. Karena dia bisa menjadi celah bagi, pertama, justru melemahkan upaya untuk mencatat perkawinan. Yang kedua, juga menjadi celah terjadinya kejahatan terhadap perkawinan. Karena orang yang sebetulnya memiliki perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang sah, kemudian bisa tanpa persetujuan istri atau istri-istrinya, itu melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak ada konsekuensi hukumnya. Kami ingin sebetulnya ada kriteria yang lebih ketat mengenai pencatatan dan penerbitan kartu keluarga dengan status kawin yang belum dicatatkan. Menikah siri bukan hal baru di Indonesia. Banyak hal yang melatar belakangi sebuah pasangan akhirnya memutuskan untuk menikah siri. Namun akhirnya tak sedikit hambatan yang mereka hadapi. Saat ini saya akan menemui pasangan suami istri siri yang sudah menikah hampir 8 tahun. Jauh boleh nggak Pak diceritakan apa sih yang melatar belakangi Bapak dan Ibu memilih untuk menikah siri? Sebenarnya sih saya juga nggak mau lah gitu ya nikah siri, karena waktu itu kebentur biaya, terus juga dari pihak kedua orang tua juga pengen mintanya buru-buru gitu. Ya udahlah, akhirnya ditentuin lah tanggalnya, dipercepat tanggalnya gitu. Jadi biayanya juga nggak ada gitu. Ya akhirnya ya jadinya seperti ini, nikah siri ini. Ada kesulitan nggak Pak? Kan ini Bapak nggak punya kakak, Bapak cuma hanya diberikan surat pernyataan telah menikah. Ada kesulitan nggak Pak dalam mengurus surat-surat anak? Sebenarnya kalau kesulitan itu banyak sebenarnya, cuman mungkin karena udah terbiasa, jadi ya sudahlah, mau diapain lagi gitu. Ya mengajukan asuransi, terus cicil-cicilan segala macam, apa kendaraan apa segala macam itu memang nggak bisa. Ya memang kan semua itu harus kembali lagi ke surat kakak itu kan, untuk mengurus-ngurus sekolah anak segala macam itu. Memang ya kebenturnya ya karena kita nggak ada surat kakaknya, akhirnya ya anak kita usahain untuk gimana caranya belajar di rumah, terus ya ikut-ikut ya saya tes ngaji kayak gitu-gitu aja lah. Ini kan sebagai pasutri siri ada resikonya. Sebelum Ibu menikah, apakah pernah terfikirkan resiko-resiko tersebut? Ya, saya waktu itu sempat mikir kalau gue nikah siri, nanti anak gue sekolah pasti kendalanya di surat-surat gitu, di akte kelahiran dia, ya kayak gitu-gitulah Mbak. Iya, itu. Berarti sekarang akte pun nggak ada ya? Enggak. Nggak ada. 8 tahun perjalanan pernikahan, ada nggak keinginan untuk segera melangsungkan pernikahan secara resmi? Ada sih sebenarnya, udah berapa kali nanya-nanya gitu. Memang kadang suka ada, nah tiba-tiba waktunya kita juga nggak bisa gitu. Ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, saya boleh ngobrol sebentar Pak? Baik, boleh, silakan. Iya, terima kasih Pak. Ya Pak, jadi saya mau menanyakan, kenapa sih Pak di wilayah Bapak ini termasuk banyak pasutri sirinya? Pertama, setahu saya adalah dengan pasutri yang ada di sini, ini kebanyakan ini pendatang yang tiba-tiba diketahui pasutri. Dulunya seperti apa nggak tahu. Walaupun memang di sini ada yang memang lahir besar kemudian nikah siri ada, tapi kebanyakan dari luar. Bapak sebagai ketua RT, pernah nggak sih Pak menemui kesulitan-kesulitan yang dihadapi pasutri siri? Mungkin dari segi surat-surat. Berkaitan dengan anak dulu nih. Memang selama ini berkaitan dengan anak yang mau masuk sekolah kesulitan. Karena apa? Mereka tidak punya kakak. Kemudian terus terang saja, selama ini saya pantau, saya lihat kalau dengan pasutri itu selalu sepertinya ada sesuatu yang kita tidak tahu. Ada permasalahan apa, sehingga memang keluarganya ya sepertinya ya tidak seperti umumnya gitu. Ada hal yang disembunyikan gitu. Jadi contoh saja
kita mau ada bantuan, diminta kakak nggak punya. Kemudian kita mau ada acara lingkungan. Dan ini sebetulnya sejak dulu kala, bahkan sudah sekarang udah punya anak cucu, masih ada yang belum punya surat nikah. Artinya itu nikah siri. Belum tercatat di negara tuh ada. Udah cucu sekalipun di sini ada. Ada nggak Pak upaya yang Bapak lakukan sebagai Ketua RT untuk bisa melegalkan pernikahan dari Pak Sutri Siri ini? Itu hampir setiap tahun tuh ada yang namanya nikah massal. Dari itu saya cari siapa yang bersiap untuk melaksanakan yang tadi nikah siri dilegalkan. Hampir setiap tahun tuh ada. Nah itu saya berusaha untuk itu selalu kan gitu. Meski menikah siri kini bisa membuat kartu keluarga, namun tak bisa dipungkiri, status kawin tidak tercatat tetap saja bisa menimbulkan banyak kesulitan ke depannya. Kartu keluarga betul diperlukan, namun kejelasan pernikahan tentu diutamakan. Dari Jakarta, Syafinas Nasyar, Jemi Jasin, Laksana Bean, iNews melaporkan.